Noda hitam untuk kulit cerah terlindungi. Lebih baik, lebih ringan. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan E-News Update pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Anderson Sanchez. Pemirsa, hujan terus-menerus yang melanda Sukabumi, menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah daerah. Warga dan hewan ternak yang terdampak bencana, terpaksa dievakuasi menggunakan perahu nelayan. Bencana banjir terjadi di Sukabumi, Jawa Barat akibat hujan terus-menerus di Desa Mandrajaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Warga terdampak bencana dievakuasi menggunakan perahu nelayan. Selain itu, sejumlah hewan ternak pun turut diungsikan dengan perahu. Minimnya perahu karet menjadi kendala untuk melakukan evakuasi serta penyaluran bantuan kepada warga. Para pengungsi terpaksa menginap di rumah kerabat karena tidak ada posko pengungsian maupun tenda darurat di sekitar lokasi bencana banjir. Warga membutuhkan bantuan berupa makanan, kebutuhan pokok, serta obat-obatan. Berdasarkan data dari Kepala Desa Mandrajaya, tercatat sebanyak 12 dusun terdampak banjir. Saat ini kondisi air sudah mulai surut dan warga mulai membersihkan rumah mereka dari sisa material banjir. Namun warga khawatir banjir akan kembali terjadi mengingat cuaca hujan yang terus-menerus. Hampir 250 warga di kawasan Semarang terpaksa mengungsi akibat banjir yang melanda karena tanggul jebol. Banjir sebabkan banyak rumah warga yang rusak parah. Monggo Pak Tentara, Pak Polisi. Tanggul Sungai Klegung di Desa Ngaprah, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, jebol akibat debit air yang meluap pada Selasa malam. Akibatnya Dusun Ngendo, Desa Ngaprah, Kecamatan Banyu Biru, terkena banjir dengan ketinggian bervariasi. Aliran banjir yang deras menimbulkan sejumlah rumah dan seisinya mengalami kerusakan. Beberapa warga juga hampir terseret air sungai. Sebanyak 249 warga dari 2 RT yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan posko pengungsian. Meski banjir masih terjadi, sebagian warga yang mengungsi memilih kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur. Ya, ada 7 kakak yang mengungsi ke tetangga. Kemudian di tetangga itu juga dalam kondisi yang bisa dikatakan relatif aman. Posko pengungsian di sini ada beberapa tempat, termasuk di dapur umum, jadi ada 3 lokasi. Dan kebetulan tadi malam itu juga untuk pengungsi sementara bisa dikatakan tidak ada di posko pengungsian, tapi tetap kita ada yang memantau dari teman-teman yang ada di sini. Itu dari semua unsur itu sampai pagi tadi, itu ada yang kita jaga standby 24 jam, itu alhamdulillah kondisinya aman semua. Kini BPBD dan relawan TNI, Polri, tengah membuat tanggul sementara untuk mengurangi debit air mengalir masuk ke permukiman. Objek wisata Monkey Forest ditutup sementara pasca 2 warga tewas karena tertimpa pohon. Sebuah video menggambarkan detik-detik ketika sebuah pohon tua di kawasan wisata Monkey Forest Gianyar Bali ambruk dan menimpa wisatawan yang sedang melintas pada Selasa kemarin. Sejumlah turis pun kaget dan langsung melompat. 2 wanita yang merupakan turis asal Perancis dan Korea Selatan tewas tertimpa pohon. Sementara 1 turis asal Korea Selatan luka berat. Imbas insiden pohon tumbang, pihak pengelola menutup kawasan wisata bagi turis hingga waktu yang belum ditentukan. Pihak pengelola Monkey Forest saat ini tengah melakukan upaya pembersihan material pohon yang tumbang. Dari kemarin sebenarnya kami sudah melakukan dari awal mitigasinya, itu kita tutup pada waktu sudah kejadian, kita tutup, langsung kita bikinkan penutupan sementara sambil fokus terhadap korban, karena kami yakinkan tidak ada siapapun menginginkan kejadian ini, jadi kami fokuskan kepada korban dan keluarga korban sehingga mereka bisa mendapatkan kenyamanan walaupun tertimpa musibah.
Selain itu, pihak pengelola juga akan melakukan upacara pembersihan secara adat Hindu Bali, yakni upacara pencaruan. Namun ini adalah bencana yang kita tidak bisa prediksi. Yang kemarin yang terjadi jam 12.15 tadi kami koordinasi dengan pemerintah adat. Kemarin juga BPPD Pak Dinas Pariwisata sudah turun berkoordinasi dengan keluarga korban. Pada prinsipnya kami dari pemerintah Kabupaten Gianyar mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya terhadap korban. 2 orang korban warga negara asing yang meninggal saat ini dititipkan di ruang jenazah Rumah Sakit Dharmayatnya dan Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar. Demikian E-News Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan bisnis update seusai jeda. Inovasi sunscreen dari Pond Skin Institute, formulasi terbaru, Pond's Airlight